Halo nakama heroin, kembali lagi dengan Mimin di sini. Ya, kali ini Mimin akan membahas spoiler One Piece chapter 1072, yang mana spoiler ini sudah keluar sebelumnya. Setelah jeda cukup lama selama 2 pekan, spoiler terbaru untuk One Piece chapter 1072 sudah muncul di jagat dunia maya. Dalam chapter terbaru ini, Oda Sensei kembali menghadirkan kejutan dan informasi penting terkait apa yang terjadi pada masa lalu. Seperti yang kita ketahui, beberapa chapter kemarin Oda Sensei sudah menghadirkan banyak hal menarik, mulai dari petunjuk tentang abad yang hilang sampai informasi mengenai buah iblis yang akhirnya terungkap. Oda juga sedikit menghadirkan informasi mengenai hubungan keluarga Jawarli Bane dan Bartolomeo Kuma. Berbicara mengenai Kuma, banyak para fans yang saat ini penasaran dengan sosoknya. Apalagi saat ini Kuma diperlihatkan sedang kembali ke Marijoa untuk tujuan yang masih belum diketahui. Lalu apa yang akan terjadi pada One Piece chapter 1072? Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa dulu, alangkah baiknya jika kalian subscribe channel kami terlebih dahulu. Dan jangan lupa like video kami. Simak pembahasan berikut sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Oke, di chapter ini sendiri berjudul Wake of Memory, dan pada bagian sampulnya nampak Queen, Jaji, dan Caesar sedang membuat senjata. Kemudian poin pertama yang dihadirkan dalam chapter terbaru ini adalah kita melihat tentang kilas balik dari Kuma. Menurut penjelasan Vegapunk, sebenarnya Kuma memiliki kekuatan untuk bisa merubah sesuatu yang tidak berbentuk menjadi nyata. Kuma juga bisa menghadirkan sesuatu yang tidak nyata seperti sinyal yang dikirim dari sistem tubuh kita, seperti sakit, kenangan, dan pikiran menjadi nyata. Contoh nyata dari hal tersebut adalah ketika rasa sakit Luffy ditarik keluar dan kemudian dipindahkan ke tubuh Zoro dalam Arch Tiller Bug. Ya, momen epic ini tidak pernah bisa dilupakan. Ternyata ini juga yang jadi alasan sebenarnya Kuma menjadi subjek penelitian Vegapunk. Vegapunk ingin Kuma membantu risetnya dan juga eksperimennya, sekaligus juga merubah ingatan dan kenangan Kuma menjadi wujud nyata. Vegapunk ingin tahu berapa berat dari sebuah kenangan. Poin selanjutnya adalah Kaku juga ternyata sudah membangkitkan kekuatan Zoan miliknya dan dia menggunakannya untuk menghadapi Zoro. Sayangnya hal itu ternyata masih belum cukup untuk mengalahkan sosok nomor 2 di kru topi jerami tersebut. Namun, kekuatan awakening dari buah iblis bertipe Zoan tidak menjamin penggunanya akan mampu melawan dengan hebat. Buah iblis Kaku, yakni Ushi Nomi model jerapah, ternyata tidak sehebat awakening Zoan lainnya. Sebagaimana diketahui, Kaku mendapatkan buah iblis tersebut ketika di Arch Enies Lobby bersama dengan Khalifa. Artinya, hanya dalam waktu 2 tahun dia sudah berhasil membangkitkan kekuatan buah iblis sepenuhnya. Ketika menjadi hibrida jerapah, memang kekuatan, berat, dan daya tahanannya akan meningkat, memberikan keuntungan yang tidak biasa, terlebih dalam kondisi awakening, dan seharusnya berbeda saat di Enies Lobby, di mana dia masih belum bisa beradaptasi dengan baik akan kekuatan barunya itu. Selama 2 tahun ini, Kaku diyakini sudah mampu mengendalikan kekuatan buah iblisnya tersebut, meskipun pada akhirnya dia kewalahan juga melawan Zoro yang sekarang. Dan ini seakan menambah alasan untuk menghapuskan teori awakening Zoan akan selalu kuat. Poin ketiga adalah sosok Stacy. Ternyata Stacy bukan manusia, melainkan kloningan. Diketahui jika dia adalah kloningan dari mantan kru bajak laut Rocks bernama Miss Bakin. Kabar baiknya adalah tidak ada jeda untuk pekan depan. Chapter 1073 akan dirilis pada pekan depan, yang artinya bocorannya akan muncul beberapa hari sebelumnya. Nah, chapter ini kembali menghadirkan informasi penting dan menarik, terutama mengenai sosok Bartolomeo Kuma. Di sisi lain, informasi mengenai Kuma seolah mengonfirmasi spekulasi yang sebelumnya beredar. Dalam spekulasinya disebutkan jika Kuma kemungkinan belum tewas dan kenangan atau otaknya masih disimpan oleh Vegapunk di tempat aman. Sebelum Vegapunk merubah Kuma menjadi pasifista, dia meminta Kuma untuk menyimpan ingatannya. Ingatan inilah yang bisa jadi juga adalah sesuatu yang ingin diberikan oleh Vegapunk kepada Jawarli Bane. Bisa jadi Vegapunk memang sudah tidak bisa mengembalikan kondisi Kuma seperti sedia kala, tetapi Kuma masih memiliki ingatan masa lalunya yang tersimpan dengan baik. Yang tidak kalah menarik juga dari chapter ini adalah informasi jika Stacy adalah kloningan. Hal ini jelas jadi sebuah kejutan besar. Ini bisa menjadi jawaban mengapa kemudian Stacy bisa begitu familiar dengan Pulau Egghead dan juga semua sistemnya.
Bahkan Stacy juga sangat mengenal para cloning dari Vegapunk seperti Atlas. Dan yang tidak kalah menarik juga, ternyata Stacy adalah cloning dari mantan kru bajak laut Rocks, yaitu Miss Bakin. Bakin adalah wanita tua pendek dengan rambut pirang. Di bajunya dia menampilkan simbol tengkorak yang mirip dengan periang Roger bajak laut Shirohige, kecuali bahwa ia memiliki kuncir dan tidak ada tulang bersilang. Dia memakai topi hijau, kacamata hitam, dan rompi bermotif macan tutul. Mengklaim dirinya sebagai kekasih Shirohige. Dia percaya bahwa dia dan putranya memiliki hak untuk mewarisi kekayaan Shirohige. Dia tampaknya sangat rakus dan manipulatif, percaya bahwa uang adalah yang terpenting di dunia, dan mempengaruhi putranya untuk mengikuti rencananya daripada rencananya sendiri demi keberuntungan kekasihnya. Dia juga menganggap balas dendam tidak perlu karena tidak ada uang yang bisa diperoleh darinya. Bakin sangat tertipu dan dibutakan oleh keserakahannya, mengejar mantan bajak laut Shirohige untuk mencari warisan. Namun Marco memastikan bahwa harta Shirohige selalu kembali ke kampung halamannya, sedangkan sisanya diberikan kepada kru. Nah, di sini Oda sepertinya perlahan mulai mengungkapkan siapa saja para kru dari kelompok bajak laut Rocks. Mungkin kedepannya kita bisa melihat kilas balik dari kru bajak laut Rocks. Tapi Mimin masih curiga nih, akhir-akhir ini banyak kloningan yang muncul. Nah, bagaimana jika nantinya Oda memperlihatkan sebuah kloningan lagi? Atau bisa saja sosok sekutu yang dihubungi Vegapunk juga merupakan sebuah kloningan dari seseorang, atau bahkan kloningan dari Naruto. Iya guys ya, ahai. Nah, itu tadi spoiler untuk chapter 1072 kali ini. Bagaimana menurut nakama semua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan apabila ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan dari Mimin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.